Oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita kembali membuat tips pakan murai batu ya. Pakan variasinya itu banyak ya, ada ulat ongkong, kroto, cacing dan sebagainya ya. Nah ini ini saya double karena kemarin jebol guys. Untung aja murainya nggak keluar ya. Oke, sekarang saya sudah siapkan pakan variasinya. Hari ini kita menunya cacing ya. Mungkin di video sebelumnya kita sudah pernah buat video pemberian pakan cacing ya. Nah, jadi untuk tips juga bagi teman-teman, kalau mau nyetok cacing ya bisa dibuatkan tempatnya seperti itu misalkan ya. Ini belum saya fungsikan ya, ini bisa aja nanti ditaruh sampah-sampah dan tanah dan sebagainya supaya dia bisa berkembang biak. Tapi kalau misalnya mau nyari aja, nah bisa dibuatkan tempat seperti ini supaya bisa tahan untuk beberapa hari atau minggu ya. Nah, asalkan tanahnya tetap lembab dan juga naruhnya di tempat yang lembab, jangan di tempat yang panas. Kalau tempat yang panas dia kabur ya dan diisi tanah. Dan juga diperhatikan kalau bisa cacingnya itu kita pilih yang putus, kita ambil, kita pisahkan. Yang masih utuh kita biarkan di sini ya. Yang putus itu langsung kita berikan karena dia lama-kelamaan akan membusuk ya. Nah, jadi itulah cara saya untuk menyimpan si cacingnya. Nah, ini kita pilih dulu. Nah, ini nih putus ya, nih bagian kepala. Perlu diperhatikan juga yang penting itu adalah bagian kepalanya. Kalau bagian ekor yang putus itu yang membuat si cacing ini jadi busuk ya. Tapi kalau kepalanya yang masih sisa kita simpan sini, dia masih bisa hidup dan biasanya dia akan memanjang lagi ya. Tapi nggak usah kita tunggulah panjangnya. Ini kita pilih. Nah, ini putus juga. Oh, ternyata ada yang putus, perasaan saya tadi nggak ada ya, karena kami tadi nyarinya berdua ya. Ini yang putus. Untuk pemberiannya ya secukupnya aja, dan cacingnya juga nggak perlu kita cuci-cuci ya, karena alaminya juga si murai ini dia nggak ada nyuci-nyuci cacing ya. Nah ini ya, nanti paling kalau murainya mau nyuci ya nyuci sendiri ya. Nah ini kita kasih pertama kita kasih ke Legend karena si Legend sekarang lagi proses masak telur. Nah, ini dia, kita taruh aja di sini boleh ya. Simple guys, nggak usah repot-repot ya. Misalkan ada yang bertanya, Mas boleh nggak ditaruh di dasar? Bisa saja ya, bisa ditaruh di dasar. Tapi asalkan menjamin nggak kira-kira dia masuk ke dalam nggak. Karena kan kebanyakan kalau lantai kandang si murai batu yang ternakan itu kan biasanya dia bawahnya itu tanah ya, otomatis apalagi yang lembab, yang agak sedikit lembut ya, jadi cacingnya itu bisa masuk ke dalam tanah itu ya. Nah, makanya kita taruh di tempat yang tidak bisa si cacing ini untuk kabur gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dibuatkan lagi tempatnya itu lebih bagus ya. Ini saya mencontohkan seperti ini, bahwasanya nggak ada cara pasti yang bagus gitu ya. Jadi intinya kita berikan cacing ini udah cukup ya, tapi lebih bagus lagi pakai tempat gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau saya buat pakai tempatnya kemudian mewah dan sebagainya, Anda malah kebingungan, waduh gimana nih nyari tempatnya, harus kayak mana ini. Nanti dia makan sendiri. Nah, tuh indukan sudah. Ini kita kembali ke king killer, kita berikan king killer dulu. Nah, itu dia. Nah, ini king killer tadi. Nah, boleh taruh tempat seperti ini ya supaya nggak kabur cacingnya. Nah, itu dia. Ya. Karena cacing pun juga bagus untuk pembentukan cakang telur si murai batu. Nah, ini kita lihat nih di bagian bawah tadi yang banyak ini guys. Cacingnya boleh cacing apa aja, cacing tanah, mau cacing yang di pohon pisang ya, semua bisa digunakan ya. Ini mau saya ambil.
fotonya dulu. Aduh, gimana ini nekannya ini. Sip. Nah, ini dia. Nah, untuk pemberian cacing ini di masa seperti apa gitu ya. Pemberian cacing sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Itu bisa kita berikan pada saat murai batu lagi masa pengen bertelur, masa kawin. Nah, setelah masa menetas juga bagus ya. Nah, apakah ada pengaruh jika diberikan pada indukan murai yang lagi mau mengeram? Nggak masalah ya, kalau cacing itu insya Allah dia stabil, jadi nggak kayak keroto ataupun ulat Hongkong ya. Jadi bisa diberikan pada indukan yang lagi ngeram, boleh ya. Ini kita kasih, nih kaisar nih lagi mau bertelur, ini lagi masa kawin ini. Udahlah, nih saya pemberiannya bisa terhitung lah ya, sekitar 4-5 ekor ya, minimal ya 3 ekor ya, atau minimalnya lagi 2 ekor juga nggak apa-apa, atau asal rutin. Jadi mana yang baiknya menurut Anda aja gitu ya. Ini saya kasihnya di sini. Nah, ini dia. Tuh. Terus pasang udah nungguin. Ya. Karena untuk pasangan ini susah untuk makan krotonya, jadi kita bantu dengan pakan cacing ya. Nah, ini indukan yang belum bertelur juga bagus untuk diberikan cacing seperti ini ya, karena kandungannya yang tinggi protein dan yang dibutuhkan oleh murai batu, sehingga ya sangat bagus lah kalau kita berikan untuk murai-murai batu yang belum bertelur ya, murai batu yang kurang gizi gitu ya. Nah, kita kasih aja di sini. Tuh, sip. Tuh indukannya. Ini kebetulan belum bertelur juga ya. Masih mogok entah kenapa. Nanti kita cari masalahnya di mana. Ya, mudah-mudahan setelah kita rawat dengan pemberian cacing ini dan pemberian pakan-pakan variasi lainnya, si murai batu ini bisa berproduksi dengan stabil gitu ya. Nih, untuk si Borneo juga ya, kita kasih semua guys, nanti guys, tenang saja. Nih untuk Borneo. Nah, ini guys. Tuh. Oke, jadi segitu dulu guys ya, video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk pemberian cacing tadi sudah jelas dan sudah kita praktekkan langsung, bahwasanya tidak ada